Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Auliadamani dengan NIM 232110002, program studi PGSD Universitas Haji Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di perkuliahan IPS kelas tinggi, yaitu pada materi merancang dan menerapkan pembelajaran IPS terpadu menggunakan pendekatan humanistik. Oke, langsung saja pada pengertiannya nih. Apa sih pendekatan humanistik itu? Pendekatan humanistik itu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar itu bukan hanya sekedar pengembangan kualitas kognitifnya saja, tetapi juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu, dalam diri setiap individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, yaitu apa saja, kognitif, dan juga afektif, dan psikomotoriknya. Nah, jadi pendekatan humanistik ini tuh nggak hanya berfokus pada pengembangan kognitifnya saja, tapi juga memperhatikan aspek yang lain, afektif dan juga psikomotorik. Sehingga dalam proses pembelajarannya, nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri siswa itu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Nah, pada pengertian lain, pendekatan humanistik itu adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan atau psikologi yang menekankan pada kebebasan, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi manusia. Pendekatan ini tuh berfokus pada individu sebagai keseluruhan, termasuk aspek emosional, sosial, dan spiritual, serta menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan pertumbuhan diri. Nah, sama ya pengertiannya. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa pendekatan humanistik itu dia tidak hanya berfokus pada kognitifnya saja, tapi juga memperhatikan aspek-aspek yang lain sehingga semuanya itu terdapat gitu. Tujuannya itu tidak hanya pada kecerdasan emosionalnya, tapi juga bagaimana siswa tersebut dapat bersosialisasi dan bermasyarakat, juga dapat menanamkan nilai-nilai spiritual dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, pada pendekatan humanistik itu apa-apa saja? Dia itu biasanya didasarkan pada teori Maslow dan Carl Rogers. Nah, Maslow dan Carl Rogers ini adalah salah satu psikolog pendidikan, ahli psikolog pendidikan yang mencetuskan pendekatan humanistik ini. Lalu menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional, sosial, dan intelektual siswa. Nah, selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, dalam penerapan pendekatan humanistik ini pada proses pembelajaran, guru itu berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Maksudnya itu tidak hanya guru yang aktif, tapi juga siswanya yang aktif gitu. Next, menurut para ahli yang tadi, Abraham Maslow, dia itu mengatakan pendekatan humanistik itu adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya, dan menemukan potensi diri yang bisa dikembangkan. Nah, humanistik berarti dia berfokus pada pengembangan pada manusia itu, pada siswa itu, pada individu itu. Bagaimana menjadi diri sendiri di dalam prosesnya. Lalu menurut Carl Rogers, proses untuk saling memahami antara guru dan murid hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepemahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Nah, tujuan pendekatan humanistik ini tuh apa sih? Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Nah, berfokus pada individunya, membantu individu tersebut mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Pada pendekatan humanistik ini kan mau digabungkan, mau diterapkan pada pembelajaran IPS. Nah, maka kita harus membahas terlebih dahulu IPS itu apa sih?
Pasti kita semua sudah tahu ya, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, wawasan sosial, dan kesadaran siswa terhadap lingkungan sosial, budaya, sejarah, dan lain-lain. Model pembelajaran IPS itu model pembelajaran IPS terpadu itu dirancang untuk menghubungkan berbagai konsep IPS secara utuh dan kontekstual. Maksudnya IPS terpadu itu apa sih? Maksudnya IPS terpadu itu dia itu penggabungan antara berbagai disiplin ilmu IPS. Contohnya apa? Ada sejarahnya ada, terus ekonominya ada, geografinya ada, sosiologinya ada. Nah, itu digabungkan dalam satu tema. Itu yang dimaksud dengan IPS terpadu. Nah, nih, pendekatan terpadu adalah penggabungan berbagai disiplin ilmu IPS, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dalam satu tema pembelajaran. Tujuannya agar siswa memperoleh pemahaman holistik terhadap suatu masalah sosial. Nah, selanjutnya kita ini prinsip-prinsip pendekatan humanistik itu apa saja. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Materi dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa. Kontekstual, bersifat kontekstual dia, nyata. Dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa. Sehingga pembelajaran salah satu tujuan pendekatan humanistik kan adalah menjadikan pembelajaran itu menjadi bermakna gitu. Nah, maka materinya pastinya dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa di kehidupan sehari-harinya. Lalu kebebasan dan tanggung jawab, siswa itu diberi ruang untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Penghargaan terhadap individu, setiap siswa dianggap unik dan dihargai keberadaannya. Jadi tidak hanya berfokus pada satu siswa yang kognitifnya bagus gitu, tapi semua siswa itu wajib mendapatkan apresiasi atau penghargaan atau wajib dihargai gitu. Nah, seperti yang tadi bahwa pendekatan humanistik itu kan memperhatikan tiga aspek ya, tidak hanya satu aspek saja, tapi tiga aspek. Maka apapun itu pasti setiap siswa itu harus dianggap mempunyai potensi gitu. Semuanya wajib diapresiasi. Selanjutnya, empati dan hubungan interpersonal. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang memahami perasaan siswa. Selanjutnya, keseimbangan aspek intelektual dan emosional. Proses belajar tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, kognitifnya, tetapi juga sikap dan perasaannya. Nah, ini ada komponen-komponen pendekatan humanistik dalam belajar IPS, ada 4. Yang pertama, dia kontekstual dan relevan. Kontekstual dan relevan ini maksudnya yang tadi, yaitu dia bersifat nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Maksudnya dia tidak hanya bersifat materi atau teori atau hafalan saja, tapi juga pengalaman langsung siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya apa? Maka guru harus update dalam berita-berita terbaru yang terjadi di lingkungan sosial, atau sederhananya dalam kehidupan mereka saja. Misalnya nanyakan apa yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Misal mereka bercerita bahwa kemarin mereka baru saja melakukan gotong royong dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya meningkatkan motivasi belajar. Nah, pendekatan humanistik ini tuh harus meningkatkan motivasi belajar siswa. Perhatikan siswanya tersebut. Jadi mereka itu tidak belajar itu bukan hanya paksaan. Belajar itu menjadi bermakna bagi mereka karena ini kan relevan ya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka merasa bahwa belajar itu penting dan bermakna bagi mereka, bukan hanya paksaan gitu. Belajar itu bukan paksaan, tapi juga memang penting gitu. Mereka menganggap bahwa belajar itu jadi bermakna. Selanjutnya, rasa memiliki dan keterlibatan emosional. Maksudnya, siswa itu diberi kesempatan untuk berpendapat, memilih cara belajar, dan ikut mengambil keputusan. Jadi setiap proses pembelajaran itu, siswa itu dilibatkan. Nah, seperti yang tadi kan, salah satunya itu tidak berpusat ke guru ya, tapi juga ke siswa-siswanya aktif. Maka pada pendekatan humanistik ini, segala sesuatu, semua proses pembelajaran itu siswanya itu dilibatkan gitu. Mereka bebas berpendapat, mereka juga bebas memilih cara belajar mereka, terus juga
mereka ikut dalam mengambil keputusan. Jadi di situ mereka merasa menjadi bagian dari proses dan mereka merasa terlibat. Itulah pemahaman atau holistiknya itu pada pembelajaran itu menjadi bermakna gitu. Selanjutnya refleksi dan kesadaran diri. Siswa diajak nih merenungkan sikap, nilai, dan tindakan mereka. Ini dapat memperkuat penghayatan dan pemahaman nilai-nilai sosial. Nah, lalu bagaimana setelah mengerti apa itu pendekatan humanistik, bagaimana merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu ini menggunakan pendekatan humanistik? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama, analisis kebutuhan. Maksudnya ya analisis kebutuhan siswa, kebutuhan belajar. Jadi kita memahami dulu nih memperhatikan karakter siswa, cara belajar siswa seperti apa, terus juga memahami bagaimana kondisi kelas, kondisi tempat pembelajaran berlangsung, terus juga memperhatikan kurikulumnya nih, kita sesuaikan dengan kurikulumnya pastinya kan. Setelah memperhatikan itu, setelah kita analisis kebutuhannya, pastinya mulailah kita menentukan tema yang tepat untuk pembelajaran. Contohnya apa? Contohnya kerukunan dalam keberagaman. Itu temanya. Terus setelah kita tentukan temanya, maka kita kembangkan materinya. Terus kegiatan apa yang bakal kita lakukan. Misalnya tadi temanya itu kerukunan dan keberagaman. Lalu materinya mengerti, memahami atau pengertian budaya-budaya atau mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita pikirkan atau kita susun kegiatan apa nih yang cocok. Contohnya misalnya bisa mulai dengan presentasi siswa, dengan menanyakan atau mereka mempresentasikan masing-masing budaya-budaya atau kebiasaan apa yang ada di budaya mereka gitu. Selanjutnya penilaian autentik. Nah, cara guru itu untuk menilai pembelajaran? Bisa dengan portofolio, dengan observasi bagaimana proses siswa belajar gitu, terus juga dengan refleksi diri masing-masing. Nah, analisis kebutuhan demokrasi, karakteristik siswa, lingkungan belajar, kurikulumnya. Lalu penentuan yang terpadu, contoh temanya di kerukunan dalam keberagaman. Terus materi dengan memperhatikan dengan tetap memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Lalu penilaian autentik menggunakan observasi, portofolio, dan refleksi diri siswa. Nah, bagaimana implementasi belajarnya? Ciri pelaksanaan pendekatan humanistik yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif. 2. Memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses belajar. Yang keempat, memberikan umpan balik yang membangun dan memperhatikan perasaan siswa. Nah, aktivitas apa yang dapat kita lakukan untuk menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran ini ke siswa? Yang pertama, bisa dengan diskusi. Contohnya seperti diskusi kita sebagai teman, apa yang kita lakukan ketika melihat teman kita tidak sama sukunya dari kita atau agamanya berbeda dari kita? Apakah kita akan mengganggunya atau mengejeknya gitu? Lalu presentasi sederhana, contohnya misal kita suruh siswa kita untuk satu-satu untuk menjelaskan bagaimana budaya mereka, biasanya apa ya, kebiasaan apa yang mereka lakukan gitu. Kan misalnya contohnya nih Devi dari Jawa, maka Devi akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana suku Jawa itu kebiasaan-kebiasaannya apa saja sih yang dilakukan gitu. Terus misalnya Sabrina dari Aceh gitu kan. Sabrina itu dari Aceh, maka dia akan menjelaskan kebiasaan apa yang dilakukan dari sukunya masing-masing gitu. Itu kan siswa juga bisa belajar ya dan mengenal budaya-budaya lain. Selanjutnya proyek sekolah, misalnya apa? Keberagaman budaya tadi. Contohnya seperti misalnya contoh sederhananya bisa dengan sama-sama membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu, dengan bersama-sama atau gotong royong. Nah, selanjutnya bermain peran, bisa juga dengan bermain peran, misalnya bermain peran bisa dengan kan di satu kelas itu akan ada siswa yang berbeda-beda budayanya atau suku budayanya berbeda-beda, misalnya dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Aceh, ada dari Melayu, suku Melayu. Maka di situ siswa ada peran masing-masing nih dari sukunya masing-masing. Lalu di situ mereka bermain peran bagaimana dengan perbedaan itu
mereka tetap damai, mereka tetap hidup rukun, mereka tetap saling membantu satu sama lain gitu. Nah, dari ini contoh aktivitas yang dapat dilakukan untuk penerapannya di kelas. Jadi siswa kan di situ pembelajaran itu menjadi bermakna bagi mereka gitu kan, dan mereka bisa langsung mempraktekkannya atau mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari mereka. Nah, setelah itu pastinya hasil dan evaluasi. Dampak positif yang diharapkan siswa lebih termotivasi dan aktif dalam belajar. Terbentuknya sikap empati, tanggung jawab, dan rasa menghargai perbedaan. Terus pemahaman konsep sosial yang lebih kontekstual, nyata, dan aplikatif. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya bisa yang pertama itu observasi, sikap, dan interaksi sosial. Guru mengamati perilaku siswa selama proses belajar. Bagaimana siswa tersebut perilakunya selama kegiatan atau selama proses pembelajaran. Di situ kita bisa menilai. Lalu penilaian kinerja atau performance assessment menilai hasil nyata dari tugas atau proyek. Ya kan? Lalu selanjutnya portofolio siswa, kumpulan hasil dari siswa yang menunjukkan proses perkembangan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dengan kita menerapkan pendekatan humanistik di pembelajaran IPS terpadu, siswa itu lebih termotivasi dan aktif dalam belajar. Lalu terbentuknya sikap empati, tanggung jawab, dan rasa menghargai perbedaan. Lalu pemahaman konsep sosial yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dan pembelajaran itu menjadi bermakna bagi mereka. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, atau materi hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga muncul di pikiran teman-teman. Jadi yang pertama itu, bagaimana pendekatan humanistik dalam pembelajaran IPS itu dapat membantu siswa memahami materi secara lebih holistik dan bermakna. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, seperti yang sudah saya jelaskan, bagaimana pendekatan humanistik itu dapat membantu siswa memahami materi secara lebih holistik dan bermakna. Karena kan dengan menggunakan pendekatan humanistik ini, pembelajaran itu kan dia bersifat kontekstual ya, materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi dia lebih relevan dan mudah dipahami. Gitu. Siswa ini kan masih berpikir secara konkret, nyata, harus nyata dia. Maka dengan menggunakan pendekatan humanistik, pembelajaran itu jadi lebih relevan dan mereka juga mudah memahami. Lalu dia berreflektif. Reflektif itu siswa itu diajak merenung dan memahami nilai sosial secara pribadi, bukan sekedar menghafal teori-teori saja. Lalu menumbuhkan empati. Siswa belajar memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, membentuk sikap positif. Nah, dari situ sikap menghargai, tanggung jawab itu tumbuh dari individu, dari setiap diri siswa gitu. Untuk lebih menghargai pendapat orang lain, juga saling membantu satu sama lain, bekerja sama. Lalu dia bersifat utuh. Ya, karena kan seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa pendekatan humanistik ini tidak hanya berfokus pada kognitif, tapi juga afektifnya diperhatikan, psikomotoriknya juga. Jadi siswa tidak hanya tahu, tapi juga merasakan dan melakukan nilai-nilai yang dipelajari. Tidak hanya tahu, tapi merasakan dan juga dapat dipraktekkan atau diimplementasikan. Nah, yang kelima sebenarnya dia dapat meningkatkan motivasi karena pembelajaran menghargai minat dan perasaan siswa. Kan jadi kita tidak hanya pembelajaran humanistik ini, pendekatan humanistik ini kan memperhatikan ya setiap individu. Jadi pembelajaran menghargai minat dan perasaan siswa, jadi mereka lebih semangat dan terlibat gitu. Lalu pertanyaan yang kedua nih, apa saja sih langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam merancang dan menerapkan program belajar IPS terpadu berbasis pendekatan humanistik agar siswa itu lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar? Nah, yang pertama itu yang paling penting. Jadi analisis dulu nih kebutuhan siswa. Kita pahami karakternya, terus juga dengan memahami karakter itu kan kita jadi tahu cara belajar siswa masing-masing. Cara belajar siswa itu kan berbeda-beda ya, jadi kita tahu nih cara belajar itu seperti apa. Lalu juga kita memperhatikan lingkungan kita juga, memperhatikan kondisi kelas, juga memperhatikan kurikulumnya juga. Jadi pendekatan humanistik ini tuh sangat memperhatikan individunya gitu. Lalu yang kedua, tentukan tema terpadu. Tentukan, seperti tadi sudah saya jelaskan, kita tentukan nih temanya apa, kerukunan dalam keberagaman. Lalu setelah itu kita rancang aktivitas aktif dan bermakna. Contohnya tadi, tuh kan. Contohnya seperti diskusi tadi, presentasi, juga bermain peran, terus proyek sekolah. Di situ kan siswa aktif ya semuanya. Dengan kegiatan-kegiatan itu, siswa itu semuanya pasti lebih aktif gitu. Lalu ciptakan suasana belajar yang positif. Nah, jadi kita sebagai guru harus dapat memotivasi siswa kita. Dengan cara apa? Dengan cara mencontohkan diri kita sendiri. Kita lebih dahulu untuk menularkan
nilai-nilai positif ke siswanya. Jadi kita ketika gurunya semangat, maka siswanya akan semangat. Tapi kalau gurunya lemas, maka siswa pun juga akan lemas gitu kan. Jadi kita ciptakan suasana belajar yang positif. Dengan agar lebih teratur juga kita susun nih, susun FPP atau rencana pembelajaran gitu kan. Jadi lebih teratur, lebih tersusun gitu. Lalu libatkan siswa dalam refleksi diri. Jadi pada pendekatan humanistik ini tuh sangat berpenting pada siswanya, agar siswanya lebih aktif daripada gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi segala sesuatu proses pembelajaran itu melibatkan siswa gitu. Dalam proses pembelajaran itu semua siswa dilibatkan juga pada refleksi dirinya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengukur efektivitas pendekatan humanistik dalam membaca DPS? Serta apa sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya? Cara mengukurnya itu kita bisa menggunakan yang pertama itu observasi keterlibatan siswa. Nah, ketika dalam proses pembelajaran yang sudah kita terapkan, kita lihat nih, kita observasi siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu, kedua, refleksi dan penilaian diri. Yang ketiga, penilaian sikap dan nilai. Kita lihat, lalu juga hasil karya atau proyek atau tugas yang diberikan, lalu umpan balik siswa dan guru. Tantangannya apa? Tantangannya dengan menggunakan pendekatan humanistik ini tuh yang pertama membutuhkan waktu. Jadi waktunya tuh lama, karena kan dia bekerja diskusi atau kerja kelompok, terus juga proyek-proyek. Nah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Terus guru harus peka dan sabar, karena kan pendekatan humanistik ini tuh yang diperhatikan individunya gitu. Setiap individu. Dan setiap individu itu berbeda-beda ya pastinya. Jadi kita harus lebih ekstra gitu, harus lebih peka juga. Lalu yang ketiga, tidak semua siswa itu terbuka. Nah, pendekatan humanistik ini tuh kan menekankan pada diri siswa. Nah, tapi ada siswa yang mungkin kita harus lebih ekstra dalam melakukan pendekatannya gitu. Jadi bagaimana cara kita agar siswa tersebut dapat terlibat gitu, dapat. Lalu yang keempat, penilaian. Lalu dia kurangnya dukungan atau pemahaman. Maksudnya itu banyak guru-guru yang belum mengerti apa sih pendekatan humanistik itu dan bagaimana cara penerapannya gitu. Jadi belum banyak pemahaman gitu. Jadi di sini perlunya untuk mengadakan seperti seminar gitu, seperti pelatihan ke guru bagaimana pendekatan humanistik itu dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, sekian presentasi yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.